Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian masih tetap semangat untuk belajar. Pada video pembelajaran kali ini bersama saya Bu Kartika, kita akan membahas tentang materi kelas 7 semester 2 yaitu aritmatika sosial. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Terima kasih. Kompetensi dasar pada materi kali ini adalah mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial seperti penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Dalam aritmatika sosial yang akan kita bahas nanti adalah yang pertama, harga pembelian dan harga penjualan. Yang kedua, untung dan rugi. Yang ketiga, diskon atau rabat. Dan yang keempat, bruto, neto, dan tara. Yang terakhir, bunga tunggal. Yang akan kita bahas pertama adalah harga pembelian dan harga penjualan. Dalam aritmatika sosial ini hubungannya sangat erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di bidang perdagangan. Contoh yang pertama, kita perhatikan harganya dulu ya. Yang pertama, ini ada anak bernama Budi sedang membeli kaos kaki seharga Rp10.000. Lalu, ia menjual kaos kaki tersebut seharga Rp15.000. Berdasarkan contoh yang pertama, bagaimanakah perbandingan harga jual dan harga beli? Ternyata perbandingannya adalah harga beli kurang dari harga jual. Apa yang dialami Budi? Ternyata Budi mengalami keuntungan sebesar Rp5.000. Kita perhatikan contoh yang kedua. Ruri membeli kaos kaki seharga Rp15.000. Lalu ia menjual kaos kaki tersebut dengan harga Rp10.000. Dari contoh yang kedua, bagaimanakah perbandingan antara harga beli dan harga jual? Ternyata perbandingannya adalah harga beli lebih besar daripada harga jual. Apa yang dialami oleh Ruri? Ternyata Ruri mengalami kerugian sebesar Rp5.000. Dari dua contoh di atas, apa yang dapat kita simpulkan? Harga jual sama dengan harga beli ditambah dengan untung, dan harga beli didapat dengan harga jual ditambah rugi. Begitu juga untuk untung. Untung kita bisa cari dengan cara harga jual dikurangi dengan harga beli, dan rugi harga beli dikurangi dengan harga jual. Kita bisa lihat gambar di samping ini. Ini adalah kegiatan seorang pedagang di pasar tradisional yang menjual berbagai bahan makanan. Apa sih yang dicari dari seorang pedagang? Mereka pasti mencari sebuah keuntungan. Untuk mencari keuntungan, kita bisa menggunakan rumus yang sudah kita bahas tadi. Sekarang kita akan membahas tentang diskon. Buat kalian yang hobi berbelanja di mall, pasti sering melihat tulisan atau kata-kata diskon. Untuk mencari persentase diskon, itu caranya besar diskon dibagi dengan harga semula dikali 100%. Kita perhatikan contoh berikut. Ani membeli tas seharga Rp120.000. Namun dari toko tersebut memberikan diskon sebesar 20%. Berapakah yang harus dibayar Ani? Penjelasannya, potongan harga kita ketahui dengan cara 20% dikali 120.000 sama dengan
20% kita buat atau kita bikin menjadi pecahan, yang artinya 20/100 dikali dengan 120.000 menghasilkan 24.000. Dan yang harus dibayar Ani 120.000 itu dari harga yang awal dikurangi dengan 24.000 itu dari potongan harga. Jadi totalnya adalah Rp96.000. Apa yang dapat kita simpulkan dari contoh di atas? Kita dapat mencari potongan harga dengan cara diskon dalam bentuk persen kita kali dengan harga awal. Dan harga yang harus dibayar kita dapat mencari dengan harga awal dikurangi potongan harga yang sudah dicari sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang bruto, neto, dan tara. Amati gambar di samping ini. Ini adalah contoh dari sebuah kemasan. Di sini ada gambar yang menunjukkan bahwa bruto 15 kilo, neto 14,99 kilo. Dari gambar di samping, berapakah taranya? Penyelesaiannya, tara sama dengan kita cari dengan cara 15 kilo dikurangi dengan 14,99 kilo. Dan hasilnya adalah 0,01 kilo. Atau 10 gram. Dari contoh di atas kita dapat menyimpulkan tara adalah berat dari kemasan, bisa berupa plastik, kardus, atau kemasan dan yang lain. Neto adalah berat isi tanpa kemasan atau bisa disebut juga dengan berat bersih. Sedangkan bruto adalah berat barang atau neto dan kemasan atau tara. Kita bisa tulis bruto sama dengan neto ditambah tara. Oke, kita sekarang akan membahas tentang bunga tunggal. Biasanya bunga tunggal ini digunakan di dunia perbankan. Penjelasannya, bila besar uang yang ditabung mula-mula kita misalkan dengan M, dan bank memberi bunga tunggal sebanyak P% per tahun dan menabung dalam waktu T tahun, maka kita dapat mencarinya dengan cara bunga selama 1 tahun itu adalah M dikali dengan P% atau bunga tunggalnya. Untuk mencari bunga selama T tahun, kita bisa mencari M dikali dengan P% dikali dengan T. Dan mencari bunga selama T bulan dengan cara M dikali P per 12% dikali T. Jumlah tabungan seluruhnya bisa dicari dengan M ditambah bunga. Contohnya, setelah 9 bulan, uang tabungan Susi di bank berjumlah Rp3.815.000. Bank memberikan bunga sebesar 12% per tahun. Berapa tabungan awal Susi di bank? Penyelesaiannya 9 bulan sama dengan kita bikin 3/4 tahun. Kita mencari bunganya M dikali P% dikali T. M dikali 12% sebagai bunganya dan dikali T adalah waktunya 3/4 sama dengan 9 M% sama dengan 9 M per 100. Kita bikin menjadi pecahan. Tabungan akhirnya adalah kita ketahui 3.815 sama dengan M plus 9M per 100. Kita cari lagi 3.815 sama dengan 109M per 100. Dan kita ketahui akhirnya untuk tabungan awal Susi M mula-mula itu adalah
3.815 dikali dengan 100/109 sama dengan Rp3.500.000. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.